boleh ketika memang dirinya adalah orang yang ahli di bidang itu dan kemudian berniat untuk menyelamatkan, untuk memberikan kemanfaatan, boleh. Tetapi tidak boleh ketika orang itu minta jabatan sementara dia itu tidak punya skill, tidak punya kemampuan tentang jabatan ini. Misalkan kalau dulu ada seorang ulama itu kemudian alim dan kemudian menjadi penasehat Raja Harun Ar-Rasyid, itu namanya Abdul Wahab, tetapi kemudian dia pura-pura gila sehingga kemudian diberi nama, dijuluki Bahlul. Paham ya? Dulu itu ada, loh itu tekan dia. Jadi ada seorang alim yang kemudian Harun Ar-Rasyid itu meminta seringkali pertimbangan orang alim ini, tapi tampilannya adalah kayak orang gila. Maka orang itu kemudian memberikan nama Bahlul. Tapi sekarang ada orang yang gila, itu kemudian dia sebagai itu pura-pura jadi orang yang pinter, itu namanya Bahlil. Apa? Kan gitu loh. Bahlul kan? Tidak apa-apa, ini disorot gak saya berbohong. Nah, para jemaah sekalian, apa yang saya maksud tadi itu bahwa boleh seseorang itu meminta jabatan yang dia yakin bahwa dia ini adalah memiliki kemampuan. Jadi kalau sekiranya dalam RW, ke RW aja kita, itu adalah boleh mencalonkan diri ketika kita ini adalah punya kemampuan untuk memanage, untuk memimpin bagaimana RW tersebut itu menuju perbaikan. Tapi kalau sekiranya kita ini nggak punya kemampuan leadershipnya nggak ada, kemudian skill tentang memimpin juga nggak ada, ilmu nirawono, maka kemudian tidak boleh untuk mencalonkan diri. Sehingga kalau saya katakan bahwa orang-orang yang mencalonkan dirinya menjadi DPR, sementara itu mereka tidak punya kemampuan, hasilnya itu haram, Bang. Ngerti? Ngomongin megah raga-ragaruan lalu kemudian mencalonkan. Tapi kalau mereka itu adalah punya skill, punya kemampuan, orang itu ilmuwan dan kemudian bisa nanti kemudian memecahkan persoalan bangsa ini menuju kepada perbaikan, boleh mencalonkan ini. Jadi pada kemudian sing bodoh-bodoh ini kemudian jadi mending yang pintar itu kudu maju. Jadi kan orang yang orang yang ahli, orang yang pintar, lalu kemudian diam, sementara yang maju itu orang-orang yang bodoh, sehingga kemudian nanti membawa sebuah kerusakan. Maka orang yang pintar tapi diam itu adalah syaitan akhras, kayak setan yang bisu. Pengumuman. Jadi wong pintar itu kalian menang. Makanya saya ngomong apa adanya. Lalu kemudian apa? Setelah kemudian Nabi Yusuf tersebut itu sudah menghadap kepada raja. Nanti Pak, akhirnya kemudian Nabi Yusuf tersebut itu diberi kedudukan oleh kerajaan Mesir menjadi apa? Menggantikan kedudukan Potifar, yaitu suami daripada Zulaikha. Ketika sudah purna, sudah meninggal dunia, maka kemudian penggantinya itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang terjadi Pak? Ekonomi Mesir menjadi bagus. Penting Pak. Jadi ekonomi itu
wong sing tenan, sing jujur, kredibel, tur kendel. Apa ya? Kudu kendel, kudu tegas. Ya. Tapi lek dipendeli DPR kemudian musuh, hancur. Ini koyo-koyo berbahaya, ini model koboyan ya. Jadi koboynya juga apa namanya, saya katakan sebuah tuh keilmuannya, pengalamannya. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian memperbanyak orang-orang yang baik kayak gini ya. Nah, para jamaah sekalian, akhirnya kemudian apa? Setelah itu coba, kalau Nabi Yusuf ya, kalau Nabi Yusuf itu ketika dipanggil oleh utusan raja supaya keluar dari penjara untuk menjelaskan, tapi Nabi Yusuf itu menolak, sehingga enggak. Gini aja, sebelum aku pokoknya mimpi penjelasan ini, aku gak bakal betul kecuali nanti ada penjelasan dari para wanita yang menjadi korban. Ya. Nanti kalau sudah beres itu, saya akan keluar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara mengatakan gini, lau kuntu ana, sekiranya sing Nabi Yusuf itu aku, ngerti Pak ya? Lau kuntu ana, sekiranya yang jadi Yusuf itu aku, la asra'tul ijabah, sungguh aku akan cepat untuk kemudian mengambil keputusan keluar itu, kali ngenteni kongkong. Wa ma balawa itu al-udhra, dan aku tidak akan pernah mencari alasan betul ya waktu kemudian nanti dijelaskan. Tapi sudah, dan aku gini sebelum kemudian wanita tersebut itu, para wanita memberikan penjelasan klarifikasi mengenai yang sebenarnya. Begitu kemudian Nabi Yusuf itu ternyata di benak mereka itu adalah orang yang baik. Lalu kemudian Nabi Yusuf keluar dari penjara dengan wibawa, dengan membawa kemuliaan, tidak dilecehkan, tidak dihinakan. Itu Pak. Jadi kalau Rasul mengatakan lek aku itu langsung metu tapi tak jelas no. Tapi kalau Nabi Yusuf tak jelas no dhisik, tapi aku metu lek kemudian nanti ada klarifikasi yang jelas. Ya betul benar ya. Tapi kalau Nabi tidak, kesempatan saat itu saya sendiri yang menerangkan kepada raja. Maka kemudian Nabi mengatakan, lau kuntu ana la asraqtu al-ijabah. Kalau sekiranya yang menjadi Yusuf itu aku, la asraqtu, sungguh aku cepat-cepat al-ijabah untuk memenuhi daripada panggilan untuk keluar dari penjara. Lama betapa itu al-udhra, dan aku tidak akan mencari udhur, yaitu alasan-alasan. Kesempatan itu betul, dan aku gak salah kok. Hanya panjang aku gak salah. Jadi ini cara pandang yang berbeda, namun pada benar ya. Nah, para jemaah sekalian, maka kemudian raja itu mengatakan, qala ma khabukunna idh rawatunna Yusuf an nafsi. Raja itu berkata kepada wanita-wanita, bagaimanakah keadaan kalian ketika idh rawatunna Yusuf, ketika kalian ingin menundukkan Yusuf an nafsi, ya, kalian ingin menundukkan Yusuf. Ketika Nabi Yusuf itu jalan itu Pak, itu mata keringan mata, nanti keringan mata, mulai Pak. Harapannya adalah Nabi Yusuf itu kemudian tergoda dengan para wanita itu, tetapi belas Nabi Yusuf itu tidak melihat mereka sama sekali. Bahasanya lurus sudah Pak, kakaknya kemudian melambai-lambai, hai, saya gimana Pak? Saya tanya, istrinya pejabat Mesir kala itu kira-kira ayu-ayu apa ya? Roto-roto Pak, istrinya pejabat itu ayu-ayu.
Dan mestinya itu kan kesempatan Nabi Yusuf itu memilih loh. Wah, benih. Enggak, Pak. Lurus dijaga oleh Allah. Maka itulah yang kemudian nanti ada kalimat apa? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaru bisu illa ma rahima rabbi. Nah, langsung aja Pak, langsung menjadi ini. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak melepaskan nafsuku, tidak melepaskan diriku dari kesalahan. Aku tidak lepaskan nafsuku. Kenapa? Nafsu itu dilepas, Pak. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh nafsu itu cenderung la'ammarah. Ini menggunakan lam la'ammarah. La'ammarah. Sungguh nafsu itu suka menyuruh, ya, bisu, untuk melakukan keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku adalah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Bahasanya, Bapak-bapak, kira-kira ketika Yusuf itu digoda oleh Zulaikha itu, kira-kira Nabi Yusuf itu gak tergoda? Aku takut, Pak. Nabi Yusuf kira-kira waktu itu orang tergoda di Zulaikha apa tergoda? Hah? Enggak tergoda. Tergoda. Allah sendiri mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika Nabi Yusuf itu berkeinginan, Zulaikha itu berkeinginan untuk menundukkan Yusuf. Yusuf itu ada keinginan, tetapi kemudian dipalingkan oleh Allah. Kadzalika linasfa'a bisu. Demikianlah kemudian kami palingkan Yusuf itu dari keburukan. Ikut awak dhewe, Pak. Udah. Maka itulah kemudian Nabi Yusuf itu termasuk orang yang nantinya mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan dari kiamat kecuali naungan dari Allah. Siapa itu? Yaitu seorang laki-laki, rajulun da'atum ra'atun da'atum mansibin wa jamani, yaitu seorang laki-laki yang diundang, yang dipanggil oleh wanita yang memiliki kecantikan, yang memiliki jabatan, yang memiliki kekayaan. Laki-laki itu diminta datang untuk kemudian memenuhi nafsunya. Mulai dibayar, kira-kira ya Bapak? Halo? Oh ya, budak. Ya. Besayu. Mari ini dibandari. Tapi kemudian apa? Jadi laki-laki yang diminta begitu, itu ngomong inni akhafullah. Sorry, aku takut sama Allah. Jadi rasa takutnya kepada Allah itu lebih besar dari adanya keinginan itu, Pak. Ngerti ya? Sehingga kemudian khauf, rasa takut kepada Allah itu yang kemudian menghalangi, yang membentengi dirinya dari melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kenapa kemudian Nabi Yusuf itu nanti adalah sebagai laki-laki teladan, yang bisa membentengi dirinya dari ajakan wanita yang cantik dan memiliki jabatan, yang memiliki kekayaan. Kadang sing ngejak kate alu ya udah. Apa mana? Kadang orang jijak yang bodoh. Ayo. Wis ta. Walaupun itu jenggotnya putih kabeh, Pak. Tapi lek delok wong wedok kok bening ngono kira-kira piye, Pak? Rumangsa jenggote sik ireng, Pak. Padahal yang untune wis, tapi rumangsa untune sik jangkok gitu. Ya Allah. Nafsu, nafsu. Oleh karena itu godaan yang paling berat maka Rasulullah Muhammad SAW itu adalah harta dan wanita.
perempuan itu ngincer hartanya, yang laki-laki amin Pak ya. Oleh karena itu kemarin ada kejadian di Pacitan, ada seorang bapak-bapak umur 70 berapa itu kemudian menikahi seorang gadis itu dengan mahar 3 miliar. Kemarin ini kemudian hadiah mobil yang konon itu adalah beritanya bahwa itu ternyata ceknya fiktif. Ternyata mobilnya pun juga rental. Gimana Pak? Malah yang foto Twitter. Ya, laki-laki itu yang penting Pak. Laki-laki itu sing penting laki-laki itu soleh. Wes itu sing penting soleh. Masuk sikir apa? Ada tiba-tiba kayak mau koyo sudah dibalik tidak terus kabeh. Ya. Jadi wong itu adalah wong sepuh gitu. Iku luar biasa dibandingkan dalam wong itu ganteng tapi melarat. Halo. Orang bisa di jalan. Itu pikir orang itu nulis enggak apa-apa tuh tapi sepenting suki. Orang suki itu menang milih. Saya tanya Pak, dulu jenengan itu ketika menikahi istri jenengan maharnya berapa? Ini kan ya wis saumuran ambil aku, kemudian cuman sempat gue tua aku 15 tahun baru kemudian saya. Jadi orang sing kemudian maharnya seperangkat alat sholat. Ibu regone kira-kira 100.000. Mari mulai itu agak mobil untuk nikah batas hijab bil mahir madkur. Sementara Rasulullah itu ketika mengikat Bunda Khadijah meminangnya itu adalah dengan 20 ekor yang onta betina yang merah. Jadi ini para ahli mengatakan dikurus sekarang ini sekitar antara 400 sampai 450 juta. Nah, sekarang mengalihkan nikah itu kekayaan SMA itu $1. Mbak tulisan kok di atas kertas tapi kosong cek Nah, para jemaah sekalian, yang perlu di kalimat ini apa? Innan nafsa la ammaratun bisu illa rabbi. Ini jangan main-main tentang ini. Sesungguhnya nafsu itu la ammaratun bisu, cenderung menyuruh untuk berbuat keburukan.